Film ini menceritakan sebuah keluarga yang terpilih untuk menuju bunker bawah tanah yang dirahasiakan oleh pemerintah. Film ini diawali oleh John yang sedang bekerja di suatu proyeknya. Lalu tak lama, dia pergi menuju rumahnya yang akan mengadakan pesta bersama tetangganya. Dia berbincang dengan anaknya yang sedang mengidap penyakit gula yang harus selalu disuntik insulin setiap minggunya. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap akan mengadakan pesta. Namun, ketika dalam persiapan, mereka melihat berita bahwa bumi akan dihantam oleh meteor raksasa. Waktu pesta pun tiba. Namun, ketika dalam pesta, malah semuanya melihat berita tentang jatuhnya meteor besar ke bumi. Ketika itu, John mendengar suara gemuruh dari luar rumahnya dan segera mengecek apa yang sebenarnya terjadi. John keluar rumah dan banyak burung yang berterbangan ke arah yang sama. Lalu tak lama kemudian, John mendengar ledakan. Sontak semua yang ada di sekitar rumah John pun histeris ketakutan. Lalu di kota lain, sudah terdampak serpihan-serpihan meteor menabrak bumi. Lalu ponselnya John pun berbunyi, yang diperingatkan langsung oleh presiden untuk segera berkemas dan menuju bandara. Dan di TV-nya pun muncul peringatan yang serupa. Lalu ponsel John mendapatkan QR kode untuk bisa masuk ke bunker anti ledakan nuklir atau bencana. Lalu John dan keluarga segera berkemas. Dalam perjalanan, John mendapati berbagai rintangan. Jalan akan menuju bandara pun macet total dan akhirnya John memutuskan untuk menuju jalan yang lain. Setelah sampai di bandara lain, John dan Allison bergegas untuk berjalan kaki menuju bandara. Akhirnya mereka sekeluarga bisa masuk bandara. Namun ketika akan bergegas, anak Allison dan John terlihat memakai obat insulin karena aturannya yang bisa masuk ke bunker hanya orang-orang yang sehat saja. Di sisi lain, John sedang mengambil obat yang ketinggalan di mobil. Allison pun memohon kepada petugas untuk anaknya bisa kembali masuk ke pesawat. Namun aturan tetaplah aturan, akhirnya mereka ditolak. John sudah mengambil obat dan memasuki pesawat. John pun memanggil-manggil Allison dan anaknya, namun tidak ada di pesawat itu. Lalu John memutuskan untuk keluar dari kapal karena ia tahu Allison dan anaknya tidak ada di pesawat. Allison pun mengirim pesan kepada John bahwa dia akan pergi ke rumah kakeknya. Dan John pun menerima pesan Allison. Perjalanan pun dimulai. Allison dan anaknya diberi tumpangan oleh orang yang tidak dia kenal. Dan tanpa pikir panjang, Allison pun masuk ke dalam mobil. Namun di perjalanan, si supir ini sudah mempunyai rencana jahat. Lalu dengan kejamnya, sopir ini mengambil gelang yang dibawa Allison dan menculik anaknya. Lalu Allison ingin mengejar anaknya yang diculik, namun tidak ada mobil yang mau memberikan tumbangannya. Di sisi lain, John pun menumpang ke sebuah mobil truk yang diisi beberapa penumpang. Namun dua orang penumpang yang ada di dalamnya pun ingin merebut gelang yang dipakai John. Akhirnya mereka pun berkelahi satu sama lain. Lalu sang sopir pun berinisiatif untuk menenangkan yang berkelahi. Namun sayang, truknya pun oleng, sehingga semua yang berada dalam truk berjatuhan. Perkelahian pun berlanjut. John pun membunuh orang yang mau mencuri gelangnya. Akhirnya John pun masih bisa memegang gelangnya dengan selamat. Allison pun berjalan kaki di jalan tol. Namun beruntungnya ada satu mobil yang menawarkan kembali tumpangan kepada Allison. Anak Allison yang diculik tadi pun disuruh untuk mengatakan bahwa yang menculiknya adalah ayah dan ibunya. Namun anaknya John pun mengaku pada polisi dan polisi pun mengamankan anaknya John ke tempat pengungsian. Allison yang sudah sampai di bandara pun langsung buka pintu mobil dan menanyakan kepada petugas perihal anaknya. Dan petugas pun mengantarkan ke kamp pengungsian anaknya dan mereka berpelukan satu sama lain karena Allison sangat mengkhawatirkan anaknya. Keesokan harinya John pun mengambil mobil dari rumah yang ditinggalkan penghuninya. Ketika di rumah kakeknya John pun sedang menikmati sisa hidupnya dengan bermain judi. Kakeknya pun kaget karena John tidak membawa Allison dan anaknya. John pun gelisah karena Allison dan anaknya belum ada kabar. Lalu mendengar kabar dari Allison, John dan kakeknya pun segera bergegas untuk menjemput Allison.
Ketika datang, John dan Allison pun memeluk satu sama lain karena mereka tahu begitu kerasnya perjalanan menuju rumah kakeknya dan bisa bersama dengan keluarga kembali. Setiba mereka di rumah kakek, John pun punya rencana untuk pergi ke sebuah negara untuk berlindung di bunker, yaitu negara Greenland. Ketika akan pergi, mereka pun mendengar ledakan yang cukup besar. Lalu segeralah Allison dan John untuk pergi menuju Greenland. Di perjalanannya pun mereka harus bertemu dengan serpihan meteor yang jatuh ke bumi. Lalu malam pun tiba, John dan semua orang di sana pun pergi menuju bandara kembali. Namun, ketika di bandara, mereka akan kehilangan pesawat satu-satunya yang akan melepas landas. John dan keluarga pun pergi menuju Greenland. Esok hari pun tiba, mereka juga tiba di negara Greenland. Namun ketika mereka akan tiba, pesawat yang ditumpangi John pun terkena ledakan dari serpihan meteor. Setelah itu, John dan yang lainnya pun pergi menuju bunker anti bencana yang ada di depan mata mereka. Ketika telah sampai di bunker, mereka semua melihat meteor raksasa yang menghantam bumi. Lalu semua bergegas untuk menutup bunker anti bencana itu. Betapa dahsyatnya ledakan itu sampai puing-puingnya pun melampaui atmosfer bumi. Dibukalah pintu bunker itu dan mereka melihat negara-negara semuanya hancur. Mereka yang ada di bunker adalah orang-orang yang selamat dan akan memulai kehidupan kembali. Dari film ini kita sebagai orang Islam meyakini bahwa film ini bukanlah kiamat. Karena kita tahu bahwa sejatinya kiamat yang terjadi tidak akan menyisakan satu makhluk pun di dunia ini. Terima kasih telah menonton dan selamat tidur.